Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Dia datang hanya untuk mencoba Yesus. Maka dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus saya buat, Tuhan?" Lalu Yesus kembali bertanya kepada orang itu, "Apa yang kau baca di sana? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Orang itu pun menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepada orang itu, "Benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bagi Yesus, apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu harus dilaksanakan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat itu harus kita laksanakan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Artinya kita harus mengasihi Allah di atas segala-galanya,
bahkan melampaui diri kita sendiri. Mengasihi Allah harus dengan segenap hati, bukan dengan keterpaksaan. Mengasihi Allah harus dengan segenap kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jawaban orang ini dibenarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, lakukanlah itu, maka engkau akan memperoleh hidup. Yesus ingin agar orang itu tidak hanya sekedar mendengarkan firman Allah, tetapi bagaimana ia menerapkan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah firman yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya kepada Yesus, tetapi siapakah sesamaku manusia itu? Lalu Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang ini tidak dianggap oleh orang lain. Tetapi justru orang Samaria inilah yang mempunyai hati yang berbelas kasih. Dan ini kualitas yang dimiliki oleh Allah. Allah selalu mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasihan terhadap penderitaan orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh orang asing ini, orang Samaria ini. Orang yang kadang menganggap dirinya lebih suci, lebih benar dari orang lain, kadang mengabaikan apa yang ia dengar, apa yang ia baca dari firman Tuhan. Jelas dalam kisah tadi, orang yang menganggap dirinya paling suci, yang paling pintar, yang paling tahu segala-galanya aturan agama, tetapi mereka mengabaikan hukum cinta kasih. Orang Samaria ini ketika melihat orang tadi dalam keadaan menderita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia menolong orang itu. Tadi dikatakan secara jelas. Dikatakan secara jelas dan kita semua dengar, saya yakin. Orang Samaria itu datang, dan ketika dia melihat hatinya tergerak oleh belas kasih, ia pergi kepada orang itu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Apa yang ada padanya, ia gunakan untuk keselamatan orang ini. Dia menolong, lalu dia meminyak orang itu dengan minyak dan anggur yang ia bawa, yang mungkin sangat berarti, sangat mahal. Tapi dengan hati yang berbelas kasih, ia rela untuk orang yang menderita. Kemudian dikatakan tadi, ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapannya. Keledai hanya bisa memuat satu orang. Berarti orang itu ditaruh di atas keledai, dan orang Samaria ini berjalan menuntun orang yang di atas keledai itu ke tempat penginapan. Hati yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia berjalan. Orang yang sakit tadi dia letakkan di atas keledainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dikatakan, orang itu kemudian membawa orang itu ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia membawa orang itu, lalu dia merawat. Dia tidak membiarkan orang itu, tapi dia merawatnya dengan segenap hati. Kemudian dikatakan lagi, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Dia tidak membiarkan orang itu, tapi dia mengatakan kepada orang yang ada di penginapan itu, rawati orang ini baik-baik, baik-baik. Pakai apa saja yang terbaik. Kekurangannya nanti minta kepada saya akan kembali ke tempat ini. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Orang yang dianggap asing, tapi punya hati yang berbelas kasih, melampaui orang-orang yang menganggap dirinya paling suci, yang paling benar. Mari kita belajar dari orang Samaria yang murah hati ini. Dia melakukan semuanya tanpa melihat siapa orang itu, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat agamanya apa, tapi dia melakukan itu dengan keikhlasan hati. Mari kita belajar dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bantulah kami agar punya hati yang berbelas kasih terhadap penderitaan orang lain. Jauhkanlah kami dari sikap sombong. Jauhkanlah kami dari sikap yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tapi biarkan kami menghadirkan cinta belas kasih-Mu dalam kehidupan dan perbuatan kami. Tuhan, bantulah kami, agar dimanapun kami berada, kami selalu dengan ikhlas hati menolong orang-orang yang sangat menderita, yang paling miskin yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.